Bertempat di ruang Banmus, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung gelar rapat koordinasi terkait persiapan pemulangan korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO asal Bangka Belitung Senin 17 Maret 2025. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya, didampingi Wakil Ketua DPRD Edi Iskandar dan para anggota komisi-komisi DPRD Provinsi Bangka Belitung, serta dihadiri penjabat Sekda Provinsi Bangka Belitung, Ferry Afrianto, bersama Kepala Bakuda M. Haris, Kadisnaker, dan Kadis Sosial Pemdes Budi Utama. Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung Didit Sri Gusjaya mengatakan bahwa pemulangan para korban dijadwalkan berlangsung pada 18 hingga 19 Maret 2025. Saat ini 68 orang korban tindak pidana perdagangan orang asal Bangka Belitung masih berada di perbatasan Myanmar dan Thailand dalam proses evakuasi bersama 554 TPPO Indonesia lainnya. Setibanya di Jakarta, mereka akan terlebih dahulu menjalani proses penyambutan dan pendampingan dari berbagai kementerian terkait, termasuk Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenko Polhukam, serta Kementerian Hukum dan HAM. Setelah proses tersebut, mereka akan dipulangkan ke Bangka Belitung dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Setibanya di Bangka Belitung, para korban akan mendapatkan pendampingan dari pemerintah daerah melalui Komisi 4 DPRD Provinsi Bangka Belitung dan Dinas Sosial. Dan kemarin hari Sabtu ada salah satu korban video call langsung kepada saya. Ya, video call, alhamdulillah mereka sehat. Bang, kapan kami pulang, Bang? Ya, pulang. Ya, nah, nanti kalau bisa nanti Pak Ketua Komisi 4 kalau bisa, dan ini miteranya Komisi 4 langsung ke sana aja, nggak apa-apa, dampingi aja. Jadi DPR di waktu Komisi 4 untuk langsung ke sana memproses, mendampingi dinas sosial, nggak apa-apa. Terkait anggaran, Didi juga menjelaskan seluruh biaya pemulangan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Provinsi Bangka Belitung, mencakup transportasi dari Jakarta ke Bangka Belitung. DPRD Bangka Belitung juga telah berkoordinasi dengan maskapai penerbangan untuk memastikan ketersediaan tiket bagi para korban dan pendamping yang jumlahnya diperkirakan mencapai 75 orang. Total anggarannya disiapkan mencapai 160 juta rupiah, termasuk biaya pendamping dari Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja. Sementara itu, penjabat Sekretaris Daerah Bangka Belitung, Ferry Afrianto, mengatakan Pemprov Bangka Belitung terus upayakan dan mendukung proses pemulangan 68 korban TPPO asal Bangka Belitung. Rencananya tanggal 22 Maret 2025 diupayakan korban TPPO asal Bangka Belitung akan tiba di Bandara Depati Amir. Perjalanan korban TPPO dari karantina ke Bangka Belitung menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, mulai dari kebutuhan mereka, tempat karantina ke Bandara Soekarno-Hatta, penerbangan ke Pangkal Pinang, dan tiba di Bandara Depati Amir. Pemerintah daerah menanggung mulai dari bus hingga tiket pesawat Cengkareng Pangkal Pinang. Dinas Sosial PMD telah merencanakan keuangan untuk 100 orang pendamping dari Disnaker dan Dinas Sosial PMD diberangkatkan terlebih dahulu untuk memastikan data kepulangan korban TPPO. Dianggarkan 160 juta rupiah untuk proses pemulangan. Dana ini berasal dari APBD Provinsi Bangka Belitung. Itu sebesar 160 juta, terdiri dari sewa bus itu ada 2, kurang lebih 1 bus 5 juta, 10 juta totalnya, dan untuk tiket masing-masing ini kita siapkan ada 100 orang sebesar 1,5 juta, jadi total 150 juta dan 160 juta. Nah, tadi sudah diskusi dengan Pak Yus kemarin, kami sempat menetapkan anggaran untuk pendamping, Pak. Jadi Dinas Tenaga Kerja dengan Dinas Sosial. Nah, jadi ini kami coret kemarin, dan ini tadi kita diskusi lagi. Kami minta persetujuan di sini. Artinya yang 100 orang ini saja kami kurangin, anggaran 160, tapi yang di 100 orang ini kami kurangin. Kami pastinya
Baru kami sisakan ya 6 orang pendamping biar ada berangkat dan bertanggung jawabkan SPJ ini Pak. Untuk tiket dan sebagainya, boarding. Jadi kami minta 6, 3 dari Disnaker, 3 dari Dinas Sosial. Setibanya di Kepulauan Bangka Belitung, para korban TPPO diupayakan untuk mendapatkan pelatihan agar mereka menemukan pekerjaan yang layak di dalam maupun luar negeri secara legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Sri Gusjaya menegaskan bahwa fokus utama pemerintah daerah saat ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan para korban dapat kembali dengan selamat serta mendapatkan pendampingan psikologis dan edukasi. Ia juga mengakui bahwa sebagian besar korban berangkat ke luar negeri untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, namun justru terjebak dalam situasi yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Didit juga mengaku terkejut saat mengetahui ada 15 perempuan yang turut menjadi korban. Beliau menekankan pentingnya memberikan pendampingan psikologis dan edukasi agar para korban memahami resiko bekerja di luar negeri tanpa melalui jalur resmi. Yang kedua, masukan disampaikan teman-teman DPRD, betul Pak. Ya, kita butuh psikolog. Ya, saya minta nanti tolong Pak Sekda, apalagi saya tahu ada 15 perempuan bukan dia. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak jadi apa-apa. Yang dikhawatirkan terjadi hal-hal yang bersifat sangat sensitif. Lebih lanjut juga Didit menekankan pentingnya kerjasama dengan pemerintah pusat untuk membuka peluang tenaga kerja legal di luar negeri dengan informasi yang lebih jelas mengenai peluang kerja yang aman dan legal. Diharapkan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Terkait proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam TPPO, Didit juga menegaskan bahwa hal tersebut menjadi domainnya kepolisian. DPRD menurutnya tidak memiliki kewenangan dalam hal penegakan hukum, namun tetap mendukung langkah-langkah aparat kepolisian dalam memberantas jaringan perdagangan manusia. Dengan adanya langkah-langkah ini, pemerintah daerah berharap pemulangan korban TPPO berjalan lancar dan kejadian serupa tidak terulang di masa depan. DPRD juga berkomitmen untuk terus mengawasi dan mendorong kebijakan yang melindungi warga Bangka Belitung dari ancaman perdagangan manusia. Pertemuan kita hari ini membahas persiapan untuk pemulangan 68 masyarakat kita yang saya ini berada di perbatasan Myanmar dan Thailand. Nah, jadi insya Allah menurut informasi dari teman-teman bahwa mereka akan dipulangkan tanggal 18-19. Habis pemulangan nanti mereka berada 2 hari di Jakarta, baru nanti mereka akan disambut oleh Menko Polhukam, disambut oleh Kemenlu, disambut oleh Kementerian, beberapa menteri itu akan menyambut. Nah, habis itu nanti baru ada penjemputan dari pemerintah daerah Bangka Belitung, dalam hal ini Komisi 4. Ya, Komisi 4 ditugaskan untuk melakukan penjemputan bersama Dinas Sosial. Nah, setelah itu nanti akan kita bawa mereka bersama orang tuanya itu ke rumah dinas gubernur. Habis itu baru mereka dipulangkan. Untuk anggaran sudah disiapkan, pemulangan mereka itu ditanggung oleh APBD Bangka Belitung, tapi dari Jakarta ke Bangka Belitung. Nah, untuk dari rumah gubernur ke daerah masing kita minta ada partisipasi kepala daerah. Kemudian masukan tadi ada kelalaian pemerintah daerah dalam menyiapkan lapangan kerja. Mungkin ada tanggapan, ada lanjutan itu Pak? Ya, artinya ini kita tidak bicara lagi siapa yang salah. Kita akui memang kehadiran mereka sana itu untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Ya, artinya ekonomi keluarga diperbaiki, tapi mereka terjebak dengan suatu proses yang salah. Tapi kita tidak melihat apa itu, tapi bagaimana mereka dikembalikan. Ya, kedepannya mereka perlu edukasi, pendampingan psikolog. Saya kaget ada 15 perempuan juga. Nah, ini harus ada pendampingan psikolog. Nanti itu kisaran nanti Pak Kapolda, Kabinda, Pak Danrem, Kajati, Pak Gubernur, DPRD akan memberi kepada mereka tentang masukan-masukan bahayanya menggunakan jalur yang tidak resmi. Maka untuk next-nya ke depan, kita minta kepada Dinas Tenaga Kerja untuk koordinasi kepada pusat, ada informasi peluang-peluang tenaga kerja di beberapa negara, mudah-mudahan mereka bisa dibilang jalur resmi lebih baik. Ya, dan saya minta ini tidak terjadi lagi. Ini yang pertama dan ini yang terakhir. Oke. Ada rencana untuk mengusut dalang? Ya harus dong. Itu domainnya
pemerintah itu domainnya kepolisian, bukan domainnya DPRD. Nggak kan mungkin mereka ini kalau tidak ada di koordinir, pasti ada. Tapi itu tugasnya kepolisian, bukan DPRD gitu. Untuk pemulangan nanti secara bertahap atau gimana? Harapan kami sekaligus. Ya, maka untuk pesawat kita akan hubungi Sriwijaya. Kalau bisa, kali jumlah 68, mungkin sekitar 70 orang lah dengan pendamping, mungkin 75 orang, ya satu pesawat lah. Mungkin kita charter lah dengan harga yang agak bisa membantu. Karena kalau untuk menunggu petiket, mereka nggak bisa pulang, tiket sudah penuh semua. Asumsi anggaran gitu? Asumsi anggaran kita siapkan sekitar untuk 160 juta. Termasuk pendamping ya, 3 dari Dinas Sosial, 3 dari Dinas Tenaga Kerja. Ya, itu melalui dana APBD Provinsi Bangka Belitung.